Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Saya kembali berada di kompleks Syekh Marwan Ali Menawi di desa Bulus Pesantren Dukuh Banjur Sari, yang dikenal inilah Banjur Sari yang di Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen. Syekh Marwan Ali Menawi pada saat diurut ke atas, kemudian ke Syekh Muharrar, Syekh Nasruddin, naik lagi sampai kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Maulana Ishaq, naik lagi sampai ke Prabu Minyak Sembayu, naik Syekh Hasan, Syekh Syama'un, Syekh Najmuddin Kubro, Syekh Najmuddin Ali Kubro, Syekh Zainul Kubro, Sayyid Zainul Alim, Sayyid Zainul Abidin, Sayyid Husain. Jadi pada saat sudah sampai ke Sayyid Husain, ke Siti Sayyidatina Fatimah, kemudian ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah apapun tempat ini sudah dikenal sebagai tempat makam Syekh Marwan Ali Menawi. Kalau bicara Syekh Marwan Ali Menawi di induk tempat komplek makam ini, saya bisa perlihatkan. Jadi komplek makam ini sudah sering dikunjungi para peziarah dan sudah dikelola pembangunannya semacam ini. Pun ada pernah satu event Banjur Sari bersolawat menghadirkan Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi dan Habib Abdurrahman Fahmi Asygaf. Kecintaan zuriyah Rasulullah kepada para habaib itu betul-betul terwujud di desa ini, dan itu membuktikan tidak ada satupun zuriyah Wali Songo yang mencintai Rasulullah, mencintai moyangnya, kakek buyutnya itu, yang membenci Habib. Itu tidak ada. Persoalannya tiba-tiba mengapa harus ada Haul Wali Songo di Istiqlal, tidak lain untuk menunjukkan betapa sebenarnya Habib itu kalau memang betul zuriyah Rasulullah tidak akan keberatan dengan hal yang seperti itu. Tetapi kalau Habib meniadakan eksistensi zuriyah Rasulullah dari jalur Wali Songo, ini yang akan jadi persoalan di kemudian hari. Dan saya yakin tempat ini walaupun sepi akan ada makna lebih tersembunyi di balik pohon yang mungkin Anda itu bisa dikatakan ini adalah pohon nasab, ya. Pohon nasab yang buahnya mungkin tidak ada maknanya, tetapi saya yakin ini ditanam untuk memberikan arti, memberikan kehidupan, memberikan makna, bagaimana selembar daun kecil yang sudah jatuh tetapi masih bergelayutan karena ada benang laba-laba yang menjeratnya, tertiup angin. Ini menandakan selembar daun yang jatuh. Ketika Allah belum ridho sampai ke tanah, dia tetap masih akan bergantungan seperti ini, ditiup angin. Dan sebuah gambaran betapa sebenarnya di setiap tempat makam Auliaullah Syekh Marwan Waliullah Mujar. Jadi ini pohon ini ternyata berada di Waliullah Mujar. Ini di komplek makam Syekh Marwan Ali Menawi. Waliullah Mujar itu dalam kisah yang bisa saya sampaikan, ini memang tidak terkait dengan, ya, tidak terkait dengan zuriyah
Rasulullah atau bukan, karena tidak ada dalam silsilah yang sudah saya perlihatkan itu tadi. Ya, Waliullah Mujar seorang santri yang dia tidak menikah, hidupnya hanya di pesantren itu, dan makan hanya dari memelihara seekor ayam. Dari ayam yang kemudian bertelur, telurnya dijual, atau seekor ayam itu ditetaskan sampai punya anak, dipelihara, anaknya besar. Kemudian dari seekor ayam itu dia hidup sepanjang tahun, jual telur untuk membeli yang gaplek. Jadi gaplek itu adalah singkong yang sudah dikeringkan, dan dia makan hanya dari bahan-bahan yang seperti itu. Tinggalnya tidak di dalam pondok, tetapi hanya bikin emplek-emplek di samping pondok. Itu Waliullah Mujar yang di makam ini, di komplek ini menjadi tempat berziarah banyak orang, terutama mereka yang menyukai, yang mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jadi dari komplek Syekh Marwan Ali Menawi ini, kami berharap bahwa para dzurriyyah Rasulullah yang lewat jalur Wali Songo untuk segera merapatkan barisan di saat banyak orang yang memanfaatkan dzurriyyah Rasulullah dengan nasab palsu. Demikian kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan yang melaporkan dari komplek makam Syekh Marwan Ali Menawi.